Saya juga punya alasan. Gunanya dia. Jadi kenapa dia acara awarding nggak pernah saya bawa? Karena pertama tentu saya tidak merasa akan mendapatkan apa-apa dari acara awarding atau apa segala macam ngajak dia. Karena ini saya sepakat sekali. Saya tuh selalu dapat, atau kita ngomongin ke masa kecil ya kata dia. Bapak saya itu kadang-kadang bisa, maaf papa kalau nonton, papa baik-baik saja. Cuma saya waktu kecil tuh sering dengar betapa berprestasinya bapak saya. Pinter katanya. Di tentara juga berprestasi. Luar biasa lah pencapaian yang dilakukan. Nah sedangkan saya tuh nggak pernah membanggakan apa yang saya lakukan ke anak saya. Apakah anak saya mengerti? Saya seorang pemain film kayak tahu ya. Tahu. Mars tahu nggak ya? Tahu ya. Tapi karena emang nggak pernah cerita apa yang saya lakukan. Saya pikir tuh apapun yang saya hasilkan di luaran, nyampe depan pintu rumah ketika ada anak-anak tuh semua tuh nggak ada artinya. Anak-anak tuh cuma peduli. Saya sadarnya adalah, hei kamu bapak saya, apapun yang kamu lakukan saya tidak peduli. Cuma kalau udah di rumah, ayo kita main, gitu loh. Dari ini kan kita udah paham lah ya pasangan Kasabaya sama Kak Ringo. Kayaknya gini deh, kalau misalkan dirimu menang penghargaan, biasanya kalau misalkan aktor ke atas, kalau ada istrinya kan udah mandatory kan. Terima kasih untuk semuanya dan untuk istri, this is for you. I love you. Ntar kamera ke Kasabay sampai gitu. Kayaknya gitu deh. Iya, kayaknya gitu. Iya, geli. Ringo sempat menjual motornya karena padahal itu salah satu hobinya banget nih karena merasa kalau touring hanya kebahagiaan untuk diri sendiri bukan dengan keluarga khususnya anak-anak. Hobi laki-laki kan kadang itu penting juga. Semua kan pembelajarannya ketika pandemi. Waktu pandemi itu ada fakta yang menggampar saya. Oke, motor itu akhirnya memang tidak terpakai pandemi, semua orang nggak bisa keluar. Ingat waktu kita masih dikunci di rumah masing-masing. Waktu itu adalah ajakan naik motor di pandemi. Anak-anak motor udah bisa keluar tuh, nongkrong dengan motor segala macam. Anak saya belum bisa karena tidak ada tempat yang buka pada saat itu. Saya bisa motoran, tapi pas pulang ke rumah si Bjorka tuh inget tiduran di lantai gitu loh, bosen. Terus kayak, hah, kok nggak fair sekali ya? Saya sih bisa dengan motor, tapi anak saya enggak. Terus saya ngerasa kayak ternyata saya nggak pengen anak saya nanti motoran. Sampai ngerasa kayaknya ini salah satu hobi yang ngejauhin gue dari anak deh. Kalau gue pribadi ngerasa kan ada orang yang bisa ngedekatkan hobinya dengan anaknya. Nah kalau ini adalah hobi gue yang masih bisa deket sama anak adalah motret. Gue suka motret dan objek favorit gue adalah mereka gitu. Nah kalau motoran kayaknya kok malah jauh ya kalau gue motoran sendiri sampai akhirnya kayaknya jual aja deh walaupun gue sesayang itu sama motor karena ngelihat anak gue kayak nggak fair, jual aja deh motor. Ya, sisanya gimana? Udahlah gue kalau motor kejual nggak ada pilihan, gue sama anak gue pokoknya bareng terus kayak gitu sih. Wow. Waduh. Masih berkaitan dengan parenting. Saya pernah mengenal bapaknya Ringo. Waktu Ringo jadi tamu saya dan saya ingin bikin kejutan mendatangkan bapaknya Ringo. Itu waktu saya telepon untuk bapaknya datang, bapaknya nyambut dengan bahagia dan nangis loh. Iya. Bisa dipertemukan dengan anaknya, sesuatu yang dia rindukan. Iya. Tapi begitu saya dengar tadi, bapak saya kaku. Tapi ternyata bapak itu kadang-kadang gitu ya. Dia kaku tapi sebenarnya ada sesuatu yang ingin juga dia ingin memeluk tapi tidak bisa kita menyambut. nggak tahu caranya dan karena iya. Itu dirasakan nggak? Karena waktu itu juga Ringo bilang yang paling saya rindukan dari rumah adalah tidur sekamar dengan semua keluarga. Betul. Bapak, anak, saudara ada di ibu situ. saya, iya sampai sekarang saya masih Dan kamu melakukan pada anak kan? Benar, saya tidur harus berempat, masih berempat. Kalau yang anak paling pertama mau tidur sendiri biasanya nggak dibolehin karena saya belum siap. Kalau anak beneran maksa, saya pernah pulang, anak tiba-tiba tidur sendiri. Saya malah, Bjorka mana? Tidur di kamarnya. Saya nyelinap, tidur bareng sama Bjorka. Itu artinya pengaruh orang tua masih terasa sekarang ya? Kehangatan dalam keluarga itu. Yang mungkin kalau parenting luar negeri ini salah kan? Saya bingung waktu itu tidur barengnya karena keadaan atau emang karena pengen mau ya? Karena saya kayak waktu itu nggak punya kamar deh Kang Maman. Makanya tidur di situ. Karena nggak punya kamar. Saya nggak punya kamar dan akhirnya nyaman di situ. Dan ya itu kata kunci tadi. Dirimu merasa nyaman kalau tidur dengan orang tua dan saudara. Iya. Dan itu yang kamu ingin ulang pada anak. Betul. Maunya kayak gitu. Jadi sebetulnya Kang Maman, Iya. Ringo ini nggak ingin mencari hal baru dengan meniru keluarganya. Ada juga dalam Sabay. keluarga beliau. Ada. Makanya aku kaget dengan infonya Kang Maman bahwa dia sampai nangis. Cuman ekspresinya memang nggak uam gitu. Iya, kayaknya iya deh. Makanya dari tadi sebenarnya aku pengen protes sama kamu. Untungnya terakhir kamu minta maaf kan ke bapak kamu. Oh iya, tadi minta maaf. Iya. Karena gimana ya?
enak nggak sih ngomong keluarga saya nggak hangat terus ikut? Oh, maksudnya bukan sehangat yang kayak di film-film, punya caranya sendiri. Hangat, tapi caranya sendiri. Dia seorang intel. Iya sih. Nangis. Iya sih. Marahin Mbak Tejo. Jadi gengsi orang biasa sama gengsi Intel tuh beda ya. Oh, nurun.